Matanya ngeliat ke depan, tapi pandangannya kosong. Yang ada di pikirannya bukan yang dilihat, tapi yang lain. Wah, itu cuma 10 huruf. Kok artinya panjang banget ya? Bang, mau turun di mana? Ice cappuccino. Mentang-mentang gue bayarin lu mesennya kayak begituan. Kenapa nggak teh manis aja nih sama kayak dia? Kalau gue terusin kagak ceritanya. Yaudah, serah lu aja. Ice cappuccino. Ice cappuccino 1. Lagi? Saya ditraktir juga ya. Kagak. Jarwo resah dan gelisah. Mat, lu tahu resah dan gelisah? Tahu. Sering dipakai pelaku. Artinya? Apa ya? Nganu. Pokoknya saya tahu. Untung buru-buru gua kasih tahu ke bos. Jadi Udin bisa cepet-cepet dipecat. Kalau enggak, barang-barang di sini dia bisa sikat. Mesin fotokopi juga bisa dia embat. Hei. Sini, gua ada perlu sama lu. Buset dah, main seret aja kayak gebong pisang. Masuk kecebong pisang kayak gitu. Salah. Itu umpama kata, Man. Umpama kata itu apa? Seperti, seolah-olah, bagaikan. Walaupun. Apaan walaupun? Si Jarwo mau ngapain? Kan tadi Jarwo udah ngomong ada perlu. Perlu apaan? Cuman mau nanya doang. Jadi lo yang ngadu sama Pak Abidi. Apa ini? Lo mau ikut campur? Hah? Jarwo yang biasanya tenang, sekarang benar-benar berang. Berang-berang. Berang, bukan berang-berang, lain. Berang 1. Berang-berang 2. Salah. Berang itu artinya marah. Nah, gitu. Kalau saya nggak tahu, dikasih tahu. Jangan berang. Pak, apa? Jarwo, kenapa? Marwan, iya kenapa? Lu mau nyeritain tuh orang lapor? Iya. Kagak perlu, kagak rame. Gue pengen tahu kelanjutan cerita yang tadi. Tuh orang diberi apa kagak? Ngelawan apa kagak? Ngelawan. Napas aja susah. Emangnya dibekap? Kagak. Dia bener-bener ketakutan. Jadi napasnya sesek. Dia asma. Ada apa ini? Saya mau dipukul, Pak. Siapa yang mukul? Gua cuma nanya. Hah? Kalau cuma nanya, kenapa diginin? Ya sudah. Yah, kagak jadi diberi. Waktu kamu ngasih tahu, ada teman kamu yang bisa kerja di sini. Kenapa nggak bilang kalau dia itu tadinya narapidana? Kalau saya kasih tahu, nanti malah nggak diterima. Saya ini usaha, nggak mau ngambil resiko. Pak, Udin itu teman saya, Pak. Saya tahu betul siapa dia. Dia emang pernah jadi maling. Tapi dia bukan orang yang kerjanya terus-terusan jadi maling. Kalau dia mau, Pak, keluar dari penjara, dia bisa aja jadi maling lagi. Tapi dia nggak mau, Pak. Dia mau cari kerja yang halal, biarpun cuma tukang fotokopi. Saya ngerti, tapi... Pak. Elah. Apaan? Langsung habis kali tenggak. Kagak enak. Terserah. Mau lo abisin sekarang, apa lo mau bawa pulang terserah. Yang penting cerita Udin Buinya buruan, terusin. Pas abis dipecat dari tempat fotokopi, Udin nyupir angkot. Kagak.
Kalau bukan Udin, siapa yang nyupir? Kagak tahu, gua kagak kenal. Terus ngapain lo ngomongin angkot? Udin pulang ke rumahnya naik angkot. Oh. Udin dalam perjalanan pulang duduk di bangku paling belakang. Pandangannya menerawang. Menerawang. Iya, saya tahu. Saya denger. Iya, gue tahu lu denger. Masalahnya, lu tahu apa kagak? Menerawang itu artinya apa? Masa menerawang aja kamu nggak tahu? Bukan gue, lu. Ngerti apa kagak? Enggak. Menerawang itu matanya ngeliat ke depan, tapi pandangannya kosong. Yang ada di pikirannya bukan yang dia lihat, tapi yang lain. Wah, itu cuma 10 huruf. Kok artinya panjang banget ya? Bang, mau turun di mana? Ini udah sampai di mana? Udah deket terminal. Saya nggak masuk, mau muter. Saya ikut muter. Tempat saya mau turun udah kelewat. Dia bengong. Saya lagi dengerin, nggak bengong. Bukan lu, Udin. Kok udah pulang? Mas nggak enak badan? Mau dibeliin obat? Nggak usah. Mau tiduran aja. Dia ngebohong sama bininya. Bukan ngebohong. Dia mau ngejaga perasaan istrinya supaya kagak ikut pusing. Kalau mau kagak pusing, yang dijagain bukan perasaannya, tapi pikirannya. Iya, pokoknya maksudnya begitu. Ya tapi jangan bohong. Bukan bohong. Kalau orang ngomong bukan yang sebenarnya, itu namanya bohong. Boing. Iya. Udin kagak betah juga diem di kamar. Dia keluar. Itu sih bukan Udin, emang muka. Itu sih mertuanya. Emang iya. Tadi lu kata Udin. Sabar ntar juga keluar. Suami kamu udah tahu apa belum? Kalau orang-orang ngomongin dia lagi. Ngomongin apa, Bu? Celana barunya Mas Badrun. Baru beli di pasar baru. Belum sempet dipakai. Baru dicuci, hilang di jemuran malam-malam. Kejadiannya waktu Mas dapat tugas ronda. Mas kan nggak pergi ronda. Justru itu. Kata orang-orang kamu gak datang ronda soalnya. Saya pergi ke rumah Badrun. Terus nyolong jemuran. Itu kata orang-orang, bukan kata ibu. Udah di tempat kerjanya dipecat. Di tempat dia tinggal disangka maling. Isi kepala Udin kusut. Isi kepala itu maksudnya otak. Orang lain sih si kepalanya otak, Mat. Nggak tahu nih kalau lu. Siapa yang bilang Mas maling celana Badrun? Gak tahu. Badrun. Gak tahu. Sorenya Udin pergi. Kemana? Kita lagi nunggu terusan cerita Udin Bui. Bukan kita. Kami. Kami lagi nunggu terusan cerita Udin Bui. Mas mau kemana? Ke rumah teman, ada urusan. Kok bawa salin segala? Nginep. Berapa malam? Nggak tahu. Sri mau nanya lagi. Tapi kagak berani. Kenapa takut digonggong? Suasananya lagi kagak enak. Dia kan bininya. Itu hak dia kalau mau nanya. Tapi hak dia juga kalau mau berhenti nanya. Emang si Udin mau kemana sih? Ke rumah Bram. Belum siapa? Temennya waktu di penjara. Mau ngapain dia ke sana? Sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngapain dia? Nyari Udin. Kan kagak ada. Pak RT kagak tahu kalau Udin kagak ada. Kira-kira jam berapa pulangnya? Nggak pulang. Nginep di rumah temennya. Oh. Sebenarnya ada yang penting buat diomongin. Kalau boleh saya tahu, apa Pak RT? Saya cukup mengenal Udin.
menurut penglihatan, perasaan dan pikiran saya, Udin itu bukan orang jahat. Malahan waktu Udin kejerat masalah hukum, saya nganggapnya cuma